Selamat pagi. Perkenalkan, di sini sebagai perawat puskesmas misalnya. Di sini saya akan coba stimulasikan beberapa cara pasien form pendaftaran, registrasi pendaftaran pasien dengan kartu pendaftaran pasien. Nah, di sini supaya agar mencari mana rekam medis itu berasal, karena dengan adanya kartu dengan kode-kode khusus itu dapat mempermudah tugas di bagian pendaftaran atau pendaftaran untuk mencari rekam medis pasien. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memulai dengan pengkodean wilayah. Untuk pengkodean wilayah Puskesmas Harjo Samet, di situ ada, kami bagikan 6 wilayah, sebenarnya 5 wilayah kerja Puskesmas Harjo Samet. Tapi karena keseringan orang dari luar wilayah untuk datang berobat ke puskesmas, makanya di situ saya tambah kode luar wilayah 06. Untuk wilayah kode Haruku sendiri yaitu 01, wilayah Samet kodekan yang 02, wilayah Koma dikodekan dengan 03, Wasu 04, 05, dan yaitu 06. Di sini agar mempermudah penataan dari map pasien agar sesuai dengan daerahnya masing-masing, supaya mempermudah juga petugas untuk mencari rekam medik tersebut. Oke, pengkodean KK dan individu di sini. Pengkodean KK itu dia dimulai dengan 001, 002, 003 dan seterusnya dalam wilayah satu desa. Artinya begini, kalau misalkan yang datangnya itu orang pertama dalam satu desa, berarti di situ kita bisa ambil 001. Nanti KK yang kedua itu kita bisa ambil 002. Kalau pengkode individunya sendiri dimulai dari 01, 02, 03 dalam satu KK. Tapi itu nanti akan saya jelaskan lebih rinci pada pengenalan family folder, rekam medis, dan cara pengkajian awal bagi pasien. Nanti itu ada formulirnya tersendiri. Tapi untuk sekarang ini kita fokus dulu pada pengkodean dan cara pengisian kartu sama buku registrasi pasien. Oke, sampainya di situ kita terus. Di sini ini adalah form pada buku pendaftaran pasien, mana di situ terdapat nomor rekam medik, nama kakak dan istri, alamat, dan keterangan. Nomor rekam medik di sini terdiri dari kode wilayah dan kode KK. Mana kode wilayah itu kalau misalkan datang biar alamatkan di Haruku, berarti dia punya kode wilayah itu 01. Nah, ini seperti contoh ya, ini berarti alamatnya itu di desa Haruku 01, dan KK yang pertama datang untuk mendaftar itu 001. Artinya dia kakak pertama yang datang mendaftar. Nanti kalau misalkan dari desa Haruku lagi ada yang datang ke puskesmas, kita akan data dengan 01, 00. Terus nama kakak dan istri di sini, nama kakak dan istri kita harus isikan lengkap jelas. Contoh, Tuan Adrianus Sopakua. Di sini kita tidak boleh langsung, biasanya beberapa kali saya dapatkan itu dituliskan nama kakak yang nama panggilannya. Itu tidak boleh, karena di sini kita harus mendata nama lengkap agar status atau nanti rekam mediknya itu tidak tersebar atau tidak tergabung dengan milik orang lain yang punya nama sama. Terus di sini kenapa saya sudah ada nama lengkap, saya tambahkan nama istri karena supaya agar lebih terfokus, supaya tidak ada, karena di sini ada beberapa yang namanya sama, ketiganya sama. Nah, itu yang kita membedakan. Tidak mungkin kan ada satu nama sama dengan satu nama kakak sama, satu nama kepala keluarga sama, nama istrinya juga sama. Nah, akhirnya kita buat itu agar lebih terfokus
dan lebih terinci dalam penulisan rekam medik pasien. Alamat, di sini alamatnya itu Desa Haru karena di sini tidak pakai sistem RT RW, maka kami ambil saja sistem pengalamatan atau sistem perwilayahan yang sudah ada, yaitu Desa Haru dengan sektor-sektornya masing-masing. Contoh di sini yaitu Desa Haru, sektornya Sikon. Nah, keterangan di sini tuh kita bisa isi. Kalau misalkan pasiennya itu menggunakan BPJS, kita bisa taruh pasiennya BPJS. Kalau misalkan pasiennya, kalau di sini saya tulis lama ya, karena pasien ini sudah datang berobat, sudah pernah datang berobat, tapi tidak tahu dia punya medis. Jadi kami daftar ulang, tidak tahu medis, tapi kami daftar ulang. Tapi yang seharusnya di sini kita taruh pasien itu dia pendaftar, dia peserta apa, BPJS, Kiskal, Jamkesmas atau Askes. Oke. Nah, di sini untuk penulisan di kartu, penulisan di kartu sendiri sebenarnya yang di kartu itu hanya ada 5 kolom ya. Yang di kartu ini tuh seharusnya hanya ada 5 kolom. Yang kolom terakhir itu nanti untuk di rekam medik kami taruh pengkodean per individu aja. Nah, itu nanti saya jelaskan nanti di alur pengisian form family folder, rekam medik, dan pengkajian awal bagi pasien. Oke. Untuk yang pertama, dua kolom pertama yang ini yaitu kode wilayah, dimana kalau misalkan kode wilayahnya Haru 01, kode wilayahnya Samet 02, kode wilayahnya Oma 03. Ya, ini kode wilayah. Nah, kalau yang 3 kolom di belakang itu baru kolom DKK, yaitu 001 Haru, 001 untuk kakak pertama, 002 untuk kakak kedua dalam lingkup satu wilayah. Contohnya yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan yang datangnya itu dari Haru berarti 01, kalau yang kakaknya pertama itu 001. Ini untuk di Vietnam itu jangan dulu diisi ya, dikasih kosong. Nanti untuk ini berikutnya akan saya hapus karena itu nanti lebih dibahas terinci pengkodean individu di family folder masing-masing kepala keluarga. Nah, di sini nama kakak, garing istri, karena menghindari hal-hal yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Yang berikutnya itu alamat lengkap. Nah, yang tadi saya jelaskan di Desa Haruku sektor apa gitu. Nah, untuk warning, misalkan untuk kita tidak terlalu bertele-tele dalam hal mewarnikan keluarga yang datang berobat. Misalkan begini, kalau menurut saya pribadi itu kartu berobat pasien itu termasuk satu hal yang vital ya, karena mendukung dalam yang pertama itu pelayanan juga, yang kedua itu untuk memudahkan untuk mencari dan memisahkan masing-masing kepala keluarga tersebut. Karena ini tuh belum terasa, apalagi jumlah kakak wilayah puskesmas yang sampai capai 5.000 akan ribet kalau misalkan hampir jangankan sampai 1.000, 100 saja yang terdaftar di sini datang berobat, kita cari pusing kepala kalau tidak pakai kartu begini. Jadi demi kesepakatan bersama kemarin, kami ambil inisiatif bahwa setiap pasien yang datang berobat, kita kasih kartu ini dengan catatan kalau kartu ini hilang, rusak, dan tidak menghafalkan dia punya kode nomor kartu. Nah, berarti di situ kami akan buat baru dan didenda 20.000 maksimal. Oke, itu nanti ada di keterangan di belakang kartu ya. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Harap teman-teman bisa mengerti apa yang tadi saya jelaskan, agar supaya kita punya sistem rekam medik, sistem registrasi pasien itu dia lebih tertata dan sesuai dengan aturan yang ada. Oke.
Oke, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa.